Halo Sam, balik meneng di channel YouTube Karoseri Adiputro. Di video kali ini kita akan mereview unit terbaru milik PO Jendela Wisata. Tapi sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu ada bis apa aja yang ada di ruangan finishing Karoseri Adiputro. Yang pertama di belakang saya ini ada 5 unit armada terbaru milik Blue Star yang menggunakan bodi Jetbus 5 HDD. Unit terbarunya ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626. Kemudian di sebelahnya ada satu unit Jetbus 5 SHD double glass dari PO RJB Trans. Unit terbarunya ini menggunakan sasis Hino RM280 ABS ya teman-teman. Dan ini dia unit terbaru milik PO Jendela Wisata yang akan kita review pada video kali ini. Teman-teman pasti penasaran kan gimana detail-detail mulai dari bagian eksterior hingga bagian interiornya. Jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan nyalain loncengnya ya teman-teman. Mantap. Ini dia teman-teman unit terbaru milik PO Jendela Wisata. Unit terbarunya ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Dan untuk sasisnya menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626S. Untuk di unit terbarunya ini sudah diupdate menjadi suspensi udara buatan Karoseri Adiputro. Jadi pasti nyaman banget teman-teman. Oke, kita lanjut lihat bagian depannya. Wah, sangat kekinian banget ini. Sudah ada lampu RGB, ada running text, dan untuk running textnya ini bisa kita custom sesuai permintaan kita loh teman-teman. Kita nggak perlu lagi cetak-cetak banner terus ditaruh di sini ya. Jangan teman-teman. Kita bisa menyesuaikan nama rombongan teman-teman memakai running text ini. Kemudian di bagian bawahnya ini terlihat cukup simpel, hanya ada nama PO Jendela Wisata dan livery yang dinamis. Tak lupa di belakang saya ada stiker Tafcodinol. Tafcodinol merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adiputro. Lanjut lihat bagian pintu depannya. Untuk pintu depannya ini menggunakan model sliding. Wah, langsung terpancar nuansa kemewahannya ya. Kita bisa lihat di bagian dalam ada dispenser, TV. Untuk dashboardnya sendiri ini sudah mewah teman-teman. Sudah terlapisi oleh kulit dan ada wood panel yang finishingnya itu glossy. Tangganya sudah terlapisi oleh bordes dan dilengkapi oleh lampu LED. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk tulisan dari nama PO-nya ini cukup kontras ya warnanya. Jadi kalau kita lihat dari jauh itu bisa terbaca dengan jelas. Kita lanjut di bagian bawah. Di sini ada bagasi. Bagasi yang pertama dan yang ini bagasi yang kedua. Bagasinya ini cukup luas loh teman-teman. Walaupun di bagian tengahnya masih ada pembatas karena sasis yang digunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626S. Jadi kalau teman-teman mau bawa koper, mau bawa oleh-oleh, itu bisa dimasukin semua ke dalam bagasi ini ya. Untuk bagasinya sendiri sudah terlapisi oleh bordes ya. Jadi untuk perawatannya jadi lebih mudah dan durabilitasnya jadi lebih lama. Oh ya, untuk unit terbarunya ini sudah di-upgrade menjadi suspensi udara loh, buatan Karoseri Adiputro, jadi terbukti kenyamanannya. Kemudian kita lihat ada tempat pengisian AdBlue di sini. Jadi kalau mau ngisi AdBlue bisa di sini ya. Oh iya teman-teman, kita belum melihat bagian livernya.
kita tutup dulu ya. Kalau kita lihat liverinya ini sangat dinamis ya teman-teman, terlihat seperti ombak laut ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini sudah ada bagasi kru. Biasanya kru menaruh barang-barang pribadinya itu di sini teman-teman, seperti alat mandi atau alat pribadi lain itu bisa di sini. Jadi kalau teman-teman naruhnya di bagasi yang di depan situ aja ya. Bagasi di bagian belakang ini untuk SHD itu sudah ada bawaannya. Untuk MHD, SHD itu sudah ada. Tapi kalau HDD itu belum ada bagasinya ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke belakang. Untuk pintu bagian belakangnya di sini menggunakan model swing ya. Kita langsung disambut oleh smoking area dan toiletnya. Nanti kita akan lihat detailnya waktu review bagian interior. Untuk di bagian belakang sini cukup simpel ya. Hanya ada livery dan nama PO Jendela Wisata di bagian tengah sini. Untuk standar dari Jetbus 5, di sini sudah ada kamera parkir, sensor parkir, diffuser, dan ada pelindung bumper. Wah, mumpung lagi kebuka nih penutup mesinnya. Seperti ini teman-teman mesin yang digunakan. Kemudian kita lihat di bagian sisi kanannya. Di sini sudah ada pintu darurat yang menjadi fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Oke, kita sudah selesai mereview bagian eksteriornya. Pasti teman-teman penasaran kan gimana detail-detail bagian interiornya. Yuk kita review bagian interiornya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia interior dari armada terbaru milik PO Jendela Wisata. Gimana teman-teman? Mewah banget kan? Kita mulai review dari fasilitas keamanannya dulu ya teman-teman, karena fasilitas keamanan itu yang paling utama. Yang pertama, ada APAR yang terletak di samping bangku driver. Kemudian di atas saya ada jendela darurat yang terletak di bagian depan dan di bagian belakang. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping ya teman-teman. Ada di kanan, ada di kiri juga ada, tenang aja. Kemudian yang terakhir ada pintu darurat yang terletak di bagian kanan paling belakang. Oke, lengkap banget bukan fasilitas keamanannya? Kita lanjut lagi teman-teman ke fasilitas hiburannya. Yang pertama ada TV yang sangat besar di bagian belakang sini. Nah, cara bukanya gini ya teman-teman, gampang banget. Ini dia TV di bagian depan dengan ukuran 43 inci ya. Ini sudah terintegrasi dengan Android. Jadi ketika teman-teman mau nonton YouTube, mau nonton Netflix, mau karaokean, itu bisa banget teman-teman. Nanti caranya tinggal hubungkan dengan Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Oke? Ketika TV-nya sudah tidak dipakai, silakan teman-teman tutup ya. Dan jangan lupa nutupnya itu sampai rapat supaya nanti ketika kita jalan di bis ini itu nggak berisik. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah kiri saya di sini ada dispenser ya. Untuk cara pengambilan air panas maupun air dingin nanti saya jelasin waktu review bagian sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kabin penumpangnya. Di sini lega banget teman-teman. Ke atas lega, ke samping juga lega. Jadi ketika kita jalan di sini, kita nggak akan kepentok teman-teman. Ke atas juga nggak kepentok, ke kanan kiri juga nggak kepentok. Kemudian kita lanjut lihat bagasi kabinnya ya. Di sini bagasi kabinnya itu sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi teman-teman bisa menaruh barang-barang teman-teman ke bagasi kabinnya. Cara bukanya itu cukup mudah, tinggal tarik ke atas seperti ini. Bagian bagasi kabinnya cukup luas ya, jadi bisa buat naruh barang teman-teman seperti tas kecil, minuman, tapi yang minuman di botol kemasan ya, biar tidak tumpah nanti. Seperti ini. Cara nutupnya juga mudah teman-teman, tinggal tutup pelan-pelan ya, jangan sampai
teman-teman gebrak, kasihan yang di bagian belakang nanti kaget. Oke, kita lanjut di seberangnya. Ini juga bisa dibuka dengan cukup mudah seperti ini. Ada mikrofon wireless ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita mau karaokean bisa pakai mikrofon wireless ini. Jadi nggak ada ceritanya ada kabel-kabel lagi ya. Jangan lupa ditutup ya teman-teman. Nutupnya juga pelan-pelan supaya tidak cepat rusak. Tentunya kalau ada TV dan ada mikrofon wireless pastinya juga ada speaker teman-teman. Speakernya juga terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk pasti mendapatkan suara yang bagus. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Ada fasilitas apa aja di bagian belakang? Yuk kita ke belakang teman. Skui. Ini dia teman-teman interior bagian belakangnya ya. Nah, kita di sini sudah disambut oleh TV yang kedua. Di sini TV-nya cukup besar ya, berukuran 24 inci. Yang sama-sama sudah terintegrasi dengan Android sama yang ada di depan. Oke, kalau sudah selesai jangan lupa ditutup hingga rapat. Kita lanjut ke belakang. Di atas saya di sini ada jendela darurat bagian belakang. Oh ya teman-teman, di sini kan ada kabel. Kemungkinan ini akan dipasang lampu disco ya. Kalau di bagian belakang sini ada lampu lasernya. Untuk bagian bagasi kabin ini sudah terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi teman-teman kalau mau naruh barang itu cukup mudah. Dan fasilitas keamanan yang terakhir di bagian belakang ada pintu darurat yang terletak di bagian belakang ya. Kita lanjut lagi di bagian kiri saya, di sini ada smoking area ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke ruangan smoking areanya. Seperti ini cara bukanya. Nah, di sini sudah tersedia asbak ya di bagian depan. Jadi nanti kalau teman-teman ngerokok di sini sangat tidak disarankan ya untuk buang sembarangan karena sudah disediakan asbaknya di sini. Untuk pembuangannya di sini juga sudah ada exhaust, jadi aman kok teman-teman. Di belakang saya ada toilet ya. Cara bukanya cukup mudah seperti ini. Jangan lupa lampunya dinyalakan pakai skakel yang ada di atas ini. Wah, interior toiletnya cukup mewah banget ya teman-teman, dan sudah lengkap. Ada toiletnya sendiri, ada semprotan air, ada tempat tisu, dan ada kaca. Tak lupa ada exhaust untuk membuang bau-bau yang tidak sedap teman-teman. Oke, kita tutup lagi dan jangan lupa dimatikan. Kita lanjut ke bagian depan. Seperti apa fasilitas yang ada di bagian depan? Yuk kita lah ke bagian depan. Let's go. Oke teman-teman, ini dia kursi favorit saya, yaitu kursi paling depan. Kalau kita duduk di paling depan sini, kita mendapatkan fasilitas yang cukup banyak. Yang pertama, kalau kita duduk di sini itu pandangan kita itu luas teman-teman. Mau ke arah depan, mau ke arah samping, itu semuanya luas. Kemudian fasilitas yang kedua, di depan saya di sini itu ada dispenser. Caranya cukup mudah. Pastikan dispensernya itu sudah menyala ya. Nanti kalau sudah menyala, di sini itu ada lampu indikator warna merah. Nah, ketika lampu indikatornya masih berwarna merah, itu masih belum bisa dipakai untuk mengambil air panas ya. Jadi tunggu sampai lampu merahnya mati. Kemudian dorong atau tarik yang warna merah putih ini berbarengan menekan tombol warna silver yang berbentuk bulat ini untuk mendapatkan air panas. Nah, untuk yang warna biru putih ini untuk mengambil air dingin ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Di sini adalah tempat yang paling estetik ya di bagian interior JetBus 5, yaitu ada louver AC. Yang di bagian tengahnya itu ada USB port charger tipe A dan tipe C ya. Tapi ingat, hanya untuk ngecas HP saja. Tidak boleh ya untuk mengecas laptop, kamera, dan lain sebagainya. Nanti bisa berbahaya teman-teman. Kita lanjut di bagian sampingnya di sini.
ada tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu baja. Jadi ini berguna banget kalau ketika mau mengambil barang yang terjatuh atau mengambil barang-barang di tas gitu ya teman. Di sini levrasenya itu bisa diarahkan ya, mau ke arah kita, ke depan, ke samping atau ke belakang. Nah, untuk cara menyumbatnya cukup mudah, tinggal geser yang bagian bergerigi di sini. Tak lupa di atas sini ada lampu ambient light yang berwarna warm white. Nah, ini sangat estetik sekali teman-teman. Ketika kita naik bis ini, keadaannya gelap, tapi yang nyala hanya lampu tidurnya ini. Wah, sangat mewah sekali, seperti ada di hotel bintang 5 ya. Oke, kita lanjut ke bagian kursinya. Di bagian kursi ini cukup enak, cukup ergonomis untuk badan kita. Di sini ada armrest, caranya seperti ini, cukup mudah. Dan di sini juga sudah tersedia sabuk pengaman ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau naik bis ini ketika perjalanan, jangan lupa ya pakai sabuk pengamannya seperti ini. Cukup mudah kok teman-teman. Untuk ngelapasnya juga cukup mudah seperti ini. Kemudian di kursi ini ada fitur reclining seat. Caranya cukup mudah. Tekan tombol yang berwarna merah di sini, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Seperti ini untuk kemiringan maksimalnya ya teman-teman. Kalau kita mau mengembalikan, cukup kita berdiri dulu, tegak dulu, kemudian tekan tombol ini. Nah, kursinya akan kembali seperti semula. Oke, kita sudah cukup puas ya mereview unit terbaru milik PO Jendela Wisata, mulai dari bagian eksterior hingga bagian interiornya ya. Selamat atas rilisnya unit terbaru milik PO Jendela Wisata. Semoga lancar orderannya, semakin banyak unitnya, dan jangan lupa selalu pakai karoseri Adiputro untuk unit terbarunya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa apapun sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro.